kampung ini penuh berkah, Al-Quran bersinar terang, suara tilawah mengalun indah, hati pun terasa tenang. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada Ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada Ilahi, cahaya ilmu menerangi. Biasanya begitu kalau kita ngadain kegiatan kayak maulid, Isra Mi'raj, dia bawa dengan bacaan ratib ataupun tahmid, maulid paling lama jam 9 baru kita mulai. Tapi usahakan jam 8:30 ya. Ya usahakan 8:30 kita mulai, daripada MC yang akan mengatur, ya kan? Ya, di situ ada apa? Ada sambutan-sambutan ya. Ada sambutan dari ketua panitia pelaksana, sambutan dari ketua kampung Quran. Kemudian memang nanti ada pejabat ya, ada pejabat wilayah setempat ataupun mudah-mudahan Pak Gubernur, ya kan, Wakil Gubernur, Wali Kota bisa hadir tuh, subhanallah tuh ya. Itu berarti sukses secara kita ya, sukses bisa menghadirkan para pejabat ya, harapan seperti itu. Mungkin kemudian setelah sambutan yaitu ceramah selalu dari Habib Abdullah sama Habib Toha ya. Oh, ada halangan ya? Abu Abdul Majid. Oh, Abu Abdul Majid. Baru 3 sekali. Abu aja. Habib Abdullah. Abdullah ceramah. Habib Toha. Abu Abdul Majid. Oh, Habib Toha enggak? Habib Toha undangan. Oh, undangan. Undangan khusus. Oke. Ulama. Iya. Baik, mungkin itu sekedar yang kemarin kita sampaikan, termasuk biaya-biaya ya. Kita sudah kemarin bicarakan dengan bos RT, RW dan juga yang lainnya ya, terkait kegiatan terutama untuk pertama lomba ya. Lomba yang akan kita persiapkan dari tahsin Quran, pidato, yang belum itu dana yang belum kita bicarakan untuk hari-harinya ya, istighosah. Itu diperkirakan 600 orang yang bisa hadir ya. Kalau kamu nggak hadir ya setengahnya, nggak bisa juga seperempatnya kan begitu ya. Dikalikan berapa kemarin pelanggarannya? 20.000 apa ya? 20.000 snack ya. Mungkin itu sedikit gambaran Pak Ustadz Kasbun sama Pak Ustadz Irwan yang kemarin kita bicarakan ya. Nanti insya Allah besok kalau ada halangan mau kita bicarakan kembali terkait untuk malam puncak istighosah ya. Ini besok kita nyanyi dua. Enggak, ini internal kita. Internal kita. Internal kita. Iya. Itu aja Pak Ustadz Kasbun, Pak Ustadz Irwan. Bagaimana dari Pak Dadang? Bilang aja. Sebetulnya nama sebetulnya. Buang juga ya. Buang air. Warung apa ya buang air? Toilet. Ya mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah menunjukkan daripada jam 22.54 jam 11 kurang 6 menit. Kita selesai insya Allah jam 11:30. Amin. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini, pertama pembahasan rondo acara ya. Yang kedua tenda, yang ketiga jumlah yang kita undang, terus genset karena malam hari ya, termasuk lampunya, konsumsi makanan atau snack gitu ya. Ada lagi?
Bosku? Cukup? Oke. Pertama kita bahas rondo acara. Ustadz Rohim belum ini gambaran gitu aja, belum ada. Baru global aja. Baru global. Oke. Ini Kampung Quran udah bikin rondo acara. Pertama ini di grup RT ada ya? Udah ada ya? Mas Dede udah kirim ya? Nah coba perhatiin. Siapa tahu kalau ada cocok, alhamdulillah. Kalau nggak ada cocok, nanti kita cocokin antara kepengurusan daripada kepanitiaan Kampung Quran dan kepengurusan daripada kepanitiaan RW 06. Pertama kita lihat waktu dari jam 17.30. Artinya di sini persiapan untuk sholat maghrib berjamaah. Lokasinya di Masjid At-Taubah. Setelah sholat selesai, maka di sini ada yasin tahlil di Masjid At-Taubah. Selesainya Dipilih siapa tadi? Dipilih siapa? jam 7.15. Nah ini karena memang dari masjid, nanti otomatis lebih enak daripada pemangku wilayah. Kalau memang nggak ada dari RW 6, kami nanti akan coba untuk menentukan daripada Kampung Quran siap juga gitu. Kita serahin dulu ke pemangku wilayah. Yang selanjutnya setelah yasin tahlil selesai, kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah selesai, taruhlah jam 7.15 selesai, maka ada pawai obor. Waktunya jam 8:30, yaitu jam 20.30. Di mana pawai obornya? Di lingkungan RW 06. Betul ya? Nanti titik temu sekaligus disambut dengan hadroh, yaitu di RT lapangan RT 4 ya. Nah itu harus sudah nyampe semuanya, harus sudah selesai jam 8.30, artinya setengah 9 nih. Hadroh, maulid, mahlul qiyam, segala macam. Nah itu nanti yang mimpin majelis daripada Misbahul Khair, pimpinan daripada Sadeden. Nah itu harus sudah selesai jam 9. Nah jam 9 mulai nih sama MC. Dalam hal ini nanti disepakati. Di sini baru gambaran aja. Itu Pak Dadang. Tapi ada beberapa usulan-usulan. Nanti kita kesepakatin aja ya. Ini baru hanya gambaran aja. Jadi masih draft. Nah selanjutnya setelah selesai 5 menit lah ya, MC membuka, berarti selesai jam 9:05. Jam 9:05 nanti ada langsung pembacaan daripada RW 06, yaitu Saudara Fadil Akbar dan Saka Adriansyah. Ini yang nanti akan tampil untuk memimpin daripada tadarus Kampung Quran. Nah dalam hal ini karena Al-Quran tidak memungkinkan, maka nanti kita harus siapkan daripada infokus untuk membacanya di layar. Selesai itu 10 menit. Jadi jam 21.05 selesai jam 21.15. Dari situ baru lanjut dengan istighosah. Istighosah kita kasih waktu 15 menit ya. 15 menit, jam 21.15 selesai jam 21.30. Dalam hal ini istighosah nanti yang akan mimpin Ananda Julfikri. Betul ya? Nah, dari RW 06 ya. Nah, nanti dilanjut jam 21.30, kasih lagi waktu 10 menit daripada sambutan. Nah, kalau sambutan ini nanti ketua panitia kan ada 2 nih. Ketua panitia daripada RW 06, ada ketua panitia daripada Kampung Quran. Silakan nanti ini didiskusikan juga apakah dua-duanya harus naik gitu ya. Nah, atau salah satu. Nah, jam 21.40 dikasih waktu lagi nih buat sambutan daripada pemangku wilayah RW 06, 10 menit juga. Dalam hal ini Pak Kusnadi. Nah setelah selesai jam 21.50 dilanjut lagi 10 menit, berarti selesai jam 22. Itu sambutan daripada ketua Kampung Quran, dalam hal ini Ustaz Kasbun Nazir. Nah selanjutnya nanti jam 10 nih dilanjutin lagi 10 menit,
Kalau memang ada Pak Gubernur, kalau ada Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Gubernur, atau enggak misalkan Pak Wali Jakarta Selatan, atau enggak Pak Camat, kalau enggak ada juga Pak Lurah. Kira-kira ini kalau seandainya daripada aparatur pemerintahan. Nah, dalam hal ini kita cantumkan Pak Wali Kota dulu, Bapak Muhammad Anwar. Nah, di situ 10 menit selesai, dilanjut lagi penceramah. Ini kita penceramah nggak panjang kalam nih. Itu cuma 30 menit, setengah jam. Nah, penceramah pertama Dr. Andes Habib Abdullah Al-Atas MM. Nah, yang penceramah kedua berarti kan selesai jam 22.40 tuh. Nah, jam 22.40 lanjut lagi, kalau setengah jam lagi jam 23 lewat 10 menit penceramah kedua. Insyaallah akan disampaikan oleh Abu Ya Abdul Majid. Nah, setelah selesai jam 23.10 menit berarti dilanjut lagi dengan pembagian hadiah. Ini pembagian hadiah di akhir sebelum doa. Itu dikasih waktu 10 menit. Pembagian hadiah dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Kampung Quran. Nanti MC bisa membacakan, jadi yang juara-juara akan naik pemberian hadiah. Nah, setelah itu ditutup dengan doa cukup 5 menit, jam 23.20 selesai jam 23.25. Tadi disampaikan rundown acara ya untuk kegiatan pawai obor ya. Memang melihat situasi dan kondisi, dan juga kan kita nanti kan akan dibagi-bagi ya sebagai penanggung jawab. Apalagi nanti kita akan fokusnya itu di lapangan badminton. Makanya kami saran dari pengurus juga ya, memang kalau bisa itu pawai obor itu berbarengan dengan kegiatan bacaan Yasin dan tahlil di Masjid At-Taubah. Jadi jangan sampai nanti kita nih panitia sibuk untuk ngawal namanya pawai obor gitu kan. Kita kan mengantisipasi daripada ya maaf dengan obor dengan api. Makanya rencana kita itu pawai obor itu ya paling pada maghrib lah. Nah, pada maghrib, jadi ketika udah selesai bisa sama-sama kumpul di lapangan gitu. Jadi usul kita untuk pawai obor kalau bisa itu nanti pada maghrib. Kalau untuk hal yang lain yang tadi disampaikan udah cukup lah. Tapi mudah-mudahan apa kita itu ya jangan sampai terlalu kemalaman juga ya. Artinya apa ini juga tadi disampaikan untuk pembagian hadiah itu sekitar jam 23.15 kalau tidak salah ya, atau 23.10 itu rencana kan ya, apa sudah diatur gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita untuk lebih press lagi, waktunya bisa lebih sorean gitu. Ya, maksimal itu kalau bisa ya jam 23 udah kelar semua. Mungkin Ramatama dah. Ya kan, Ramatama itu jam 23 Ramatama ya, mau makan-makan apa kalau ada kan begitu. Ya, itu sih Ustaz. Jadi sarannya di presnya di mana sekaligus? pawai obor nggak bisa dirubah aja. Berarti 15 menit tuh ya? Bareng. Jadi pawai obor itu pada maghrib. Ya, sampai isya. Sampai isya tuh? Iya. Bisa nggak ngaturnya tuh? Aman? Ngaturnya aman? Aman insya Allah. Tapi kita kan maghrib itu kan berarti kan belum mulai acara, ya kan, belum mulai acara di lapangan. Nanti setelah itu selesai kita bisa sama-sama ke sana. Bahkan juga kita bisa juga arahkan ya anak-anak kita nih yang mau ikut hadir bisa langsung ke KBL ya, lapangan tempat acara gitu loh. Mau pulang dulu saat isya dulu misalkan, nanti saat isya kita langsung ke sana. Betul. Jadi kita untuk bisa lebih fokus gitu loh. Yang sampai nanti pawai obor habis isya kita keliling, kemudian di lapangan juga kan nggak mungkin lapangan itu langsung nunggu kita kan, sambil berjalan. Artinya kalau misalnya sih kalau satu ruang gitu kan, pawai obornya pada maghrib. Paling lambat 10 menit.
Setengah 8. Iya, bos. Ada Isa. Nah, Isa. Pada Isya. Iya. Jadi nggak nunggu tamu. Coba masukan yang lain nih, karena kan gini. Kenapa tadi nanya penanggung jawab? Karena nih anak-anak bisa diatur nggak? Ibu-ibu bisa diatur nggak? Nah ini kita ngambil per khawatir ngaret. Nah makanya tatkala ngaret nih, makanya tadi penanggung jawab ini gimana cara teknisnya gitu. Itu kalau memang kita serahin sih kita serahin ya. Cuman khawatir ngaret kira-kira gimana nih? Kita kan tinggal minimalis waktu aja ya. Biasanya kalau untuk yang rame-rame kayak kalau obor tuh antusias sekali. Insya Allah gitu ya, kita udah pernah mengadakan tuh kayak menyambut Ramadan ya. Itu anak-anak bahkan sebelum maghrib udah siap-siap. Gitu. Jadi kita insya Allah habis maghrib langsung. Mudah-mudahan sebelum Isya udah kelar. Kita sholat Isya udah tenang, selesai Isya langsung kita mulai tuh maluki yang pembacaan ratib ataupun maulid gitu. Nanti bisa mulai. MC mulai jam berapa tadi? MC nanti setelah pembacaan maulid Iya, tambah ratib. kira-kira jam berapa? Paling cepat di 8:30 lah. Nah, cepat udah bisa naik tuh MC. 8:30. Jadi kan tuh bisa mundur tuh saat kan. Awalnya tuh jam 9 tuh. Benar-benar. Pasti bisa dimundurin lagi tuh di sore. Waktunya ya. Gitu. Makanya harapan kita kalau bisa gitu kan. Itu jam 11 udah kelar semua itu. Termasuk pembagian hadiah. Gitu. Coba nih Bahkan kalau bisa pembagian hadiah sebelum ceramah kali itu ya. bareng-bareng aja. Jangan, apa udah bubar? Oh gitu. Oke. Mancingnya supaya nggak bubar. Yang nggak bubar ditahan dulu ya hadiahnya ya. Insya Allah jam 23 kelar. Kelar gitu insya Allah. Iya. Bagus bagus. Jadi kita bisa lebih sorean gitu selesainya. Udah lanjut. Berarti nanti tinggal disatuin aja kan, Yasin sama pawai obor gitu aja ya. Pawai obor doang aja Ustaz. Pawai obor aja kayak, maksudnya disatuin sama Yasin tahlil kan, Yasin dan tahlil gitu kan. Kan kalau dari kampung Quran kan pawai obor tersendiri. Cuma itu doang aja. Ya dinaikin ya. Tapi insya Allah harus sesuai dengan waktu aja nanti. Iya gitu. Mulai aja bertugas-tugas. Iya. Kalau MC mah udah siap dandan kalau itu udah. Siap. Standby, ada kan? Iya Pak. Dah, selain itu Pokoknya Istighosah itu adalah Bada Isya mulai. Jangan mikirkan di obor. ya. Obor itu memulai maghrib, memulai Isya. Pokoknya di sana habis Isya sudah mulai. Di sana itu di lapangan habis Isya sudah mulai. Intinya itu. Habis Isya, Bada Isya sudah mulai. Mereka sudah mulai memukul hadro. Pokoknya obor sudah sampai atau belum, hadro tetap mulai habis Isya. Jadi jangan memikirkan si obor ini udah sampai atau belum. Ya. Gak usah mikir itu. Setuju. Pokoknya setelah Isya, hadro mulai. Gitu loh. Nah di sini tinggal kita prepare waktu untuk persiapan di sana. Hadro sampai jam berapa, MC mulai jam berapa. Jadi kalau untuk pawai obor, biarkan mereka menikmati. Setelah sebelum Isya sudah sampai, ya syukur. Setelah Isya belum nyampe, ya nggak apa-apa. Tapi di sana setelah Isya intinya mereka sudah mulai. Itu aja. Cakep. Itu aja intinya. Jadi jangan sampai kita Paham. di sana nunggu. Ternyata obor itu tadi masih enak di jalan. Setelah Isya mereka belum nyampe, kan nggak mungkin nunggu juga. Jadi intinya adalah yang di sana itu di lapangan itu Bada Isya itu sudah mulai. Yang kita pikirkan adalah si pemukul hadronya habis Isya sudah di sana belum? Itu yang penting. Kalau mereka sudah di sana, mulai. Kalau mereka belum di sana, ya sudah belum mulai berarti. Intinya adalah panitia di sana yang akan melaksanakan hadro itu sudah mempersiapkan diri bahwa para petarung hadro ini sudah siap di sana. Itu standby sudah. Pada Isya sudah ada di sana. Jadi kalau kita mikirin pawai obor sampai jam berapa, sampai sana jam berapa, pemukul hadronya juga belum ada, ya jam 9 juga bakal mulai. Ya. Intinya adalah pemukul hadro pada Isya sudah siap, sudah standby, pada Isya, boom. Nah itu. Ya, setuju. Nanti untuk waktunya mahalul qiyam ataukah itu
selawatan, kita bisa prepare di waktu. Itu kita bisa mainin waktu. Ya. Bisa 15 menit, ya sudah 15 menit. Enggak, acara berikutnya. Jadi kalau misalnya di obor masih keliling, Biarin aja. biarin aja, Ya. nggak apa-apa. Paham. Ini pesta kita kalau obor itu. Tapi di sana ada pesta umum. Jadi yang intinya adalah pemukul hadro. Hadro sudah siap pada Isa main. Itu aja. Jadi si pawai obor itu bukan jadi patokan. Ya. Jadi patokan adalah pemukul hadro. Pemukul hadro sudah siap di sana main. Jadi itu adalah acara yang awal ya. Setuju, nggak apa-apa. Bagus. Jadi itu adalah acara yang utamanya seperti itu. Jadi awalnya itu adalah kita pawai obor diberbarengi dengan tahlil dan yasin bareng. Nah pada saat kalau awalnya itu kan habis isya kita pada doa ya. Habis isya itu kita awalnya untuk pawai obor. Di sini jalan pawai obor, di sini yasin dan tahlil. Di sana pun sama. Di sini kita keliling, di sana sudah main. Tadinya seperti itu. Jadi di sini bergerak, di sana bergerak. Karena apa? Prepare waktu, jangan sampai kemalaman juga. Ya. Tadinya seperti itu. Tapi kan ada sisipan-sisipan lagi nih. Sisipan-sisipan lagi. Sisipannya adalah nanti di lapangan. Nah ini kalau yang pawai obor itu otomatis tidak ada sisipan. Ini berjalan seperti biasa. Mulainya jam berapa, endingnya jam berapa, tidak bisa mengganggu acara yang dimulai di sana. Pawai obor silakan, mereka masih mau keliling-keliling selama ada pengawasan nggak masalah. Tapi di sana, yang pasti ada di sana, gitu loh. Jadi kenapa kita fokuskan di sana? Karena segala sesuatunya yang menentukan endingnya akhirnya seperti apapun di sana. Pawai obor mah ya sudah, biarkan saja. Misalnya, walaupun kita tidak persiapkan, tapi sudah kita prepare dengan baik pawai obor itu. Jadi di sana yang harus kita benar-benar kita maksimalkan. Kita maksimalkan di sana, awalnya seperti apa, nanti akhirnya seperti apa. Jadi kalau memang misalnya di sana udah mulai pada isya jam berapa? Misalnya setengah 8 berarti pemukul hadro udah siap. Pemukul hadro sudah siap, tinggal main waktu, masuk acara satu persatu, sudah, itu udah bisa kombinasiin kok. Jadi nggak usah mikir nanti pawai obor nungguin di sana, nunggu mereka datang, nggak usah ditungguin, apa yang ditungguin? Atau nunggu selesai pawai obor, nah apa yang nunggu selesai pawai obor? Pokoknya intinya di sana pada isya mulai, titik udah jalan. Jadi nggak mengganggu acara yang lainnya. Karena kalau sudah mulai itu akan tersusun terus. Rundown acara akan berjalan terus tanpa harus sekasar-kasarnya. Pawai obor jangan dimasukin rundown. Udah nggak usah masukin rundown, masukin aja rundown acara di sana aja. Pawai obor sendiri, gitu loh. Itu aja sih tambahannya. Makasih. Ya. Aman, Pak Dodo. Ini saya bacakan kira-kira yang dibutuhkan pada saat acara istighosah untuk dekorasi apa aja gitu kan. Nanti kalau kurang tinggal disampaikan. Ini yang sudah saya catat. Yang pertama nanti kita menyiapkan proyektor kurang lebih 3-4 proyektor, terus juga kabel yang panjang, dan juga sudah pasti ada penerangan, terus ada alas dan karpet nanti untuk kita lesehan. Nah, kita lesehan nanti ada siapkan alas dan karpet, terus juga sofa untuk guru-guru, entah itu nanti di panggung guru-guru ataupun di depan panggung itu kita mulai mau pakai bangku atau pakai sofa yang di bawah itu kan, sofa pendek itu. Terus juga yang perlu kita siapkan nanti gelas dan piring tuh untuk guru-guru tuh, yang untuk guru-guru, untuk tamu-tamu undangan gitu kan. Untuk gelasnya gelas siapa tuh, jangan pakai gelas-gelas yang biasa gitu kadang gitu kan. Gelas tangkai. Nah, kalau ada gagangnya tuh. Kalau rencananya mau sewa tenda, kita bisa paket. Sewa tenda kita bisa paket. Dari kursi, meja, tenda, penerangan, serta alat makan. Bisa, jangan bisa Pak Dodo ya? Seperti itu ya Pak Dodo?
Bisa. Jadi satu paket aja. Jadi di luar itu ya. sama kipas angin itu bisa satu paket. Bisa satu paket. Kira-kira berapa? Nah ini. Nggak tahu nih kalau ini nih. Itu. Biasanya Anggaran kira-kira berapa yang satu paket? nggak ngerti saya itu. Yang tenda. Itu tadi yang disebutin. Tenda satu paket jadinya. Jadi kita nggak usah prepare-nya sekaligus gitu loh. Yang tenda, penerangan, bangku, terus ya kategoris lah ya, kategoris semuanya. Nasi nggak nasi? Masih Kayak orang aja. Tenda per meter kan? per meter. Iya berapa? Sini yang bener air murah gitu. Bener air. Kita ngatur saja ya. Depan Nah, yang gitu aja. sama tenda itu. Nah, jadi nanti di tenda itu dilengkapin aja. Paket aja. Baik, untuk masalah tenda dan perangkatnya gitu kan nanti kita akan zooming ke kecamatan, mudah-mudahan kecamatan menyediakan gitu. Mudah-mudahan. Karena memang semua kemarin juga sudah ada bahasa kecamatan itu menyediakan tenda gitu, insya Allah gitu. Tinggal kita ukur berapa yang dibutuhkan, berikut perangkat penerangan, bangku gitu kadang ya. Nanti Ya. kita coba kita sini ke kecamatan gitu. Bangku apa lisansi? Buat guru-guru itu yang depan tuh kan, buat undangan-undangan guru-guru. Sofa ya. Sofa duduk. Kalau sofa duduk kan buat sofa yang buat di atas panggung biasanya kan. Iya. Kalau buat kalau pakai bangku itu akan makan tempat. Sofa. Itu yang lesian rencananya Itu jamaah. yang maaf. Maksudnya yang tadi sofa itu kan sofa yang pendek itu Iya. bisa buat para guru para habib tuh. Jadi Itu aja panggung sih itu ya? panggung itu. Iya. Jadi yang di bawah tuh lesan semua. Yang kalau pejabat ya di atas biasanya. Udah lanjut. Bukan jadi masalah itu kan kita nggak tahu ukurannya berapa, kan ukurannya berapa panjangnya segala macam. Jadi coba kita lihat dulu ke lokasi Ya. kan begitu kan. Betul. Kita sekarang nggak bisa mecahin, masalahnya kan belum lihat lapangan berapa ukuran segala macam ya. RT no, RT 44 no. Jun, lapangan berapa kali berapa? Nggak boleh diukur. Itu apa ya penonton Ini kalau istri gua menarik tuh malam-malam tuh. Sekali ngeganggang udah enak kan? tambah di Bulu tangkis Indonesia. di bulu tangkis wanita kan 8 kali 8 enggak saat panjangnya Sama jemaah kan, sama jemaah. 20 Jadinya 6 kali 12. Ya, betul lah, itulah ukur lapangan doang kan? Nah, berarti lebih. 10 kali 15. iya 10 kali 15. Sampai jalanan. 10 kali 15 ya? Untuk jalan guys. 10 kali 15 ya? 10 kali 15 10 15 Iya. Jadi rencananya dari gang itu kasih sos. Iya. Ini untuk lapangan besarnya dulu. Kebonggi ya. Kebonggi itu. Kalau untuk lapangan dia sekitar 15. Cuma untuk gang kesininya paling ke panjang paling segini. Dua kali ini ya. 2 kali 8 lah ya. Ini 2 meter nih. Iya. 2 kali 10 langsung. Misalkan ya. Lagi terawang nih. Iya, 1 2 1 2. Pusing soal kita ukur ya gitu. Enak ya kan, dia pastiin. Oke lanjut. Oke lanjut, terus kita nanti kan banyak kedatangan para tamu gitu kan, kemungkinan nanti kita menyediakan tempat VIP itu di Musola Al-Wasilah. Insyaallah Musola Al-Wasilah itu kurang lebih ada kapasitas 20 orang atau lebih gitu ya, Al-Wasilah ya. Nah paling kita minta dari pengurus juga ada yang buat nemenin tamu itu 2 orang, kira-kira siapa nanti biar bisa biar bisa sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu. Buat tamu cakep ini Pak Muid nih. Buat Guru-guru.
Din, Sila. Sila dari masjid mungkin Pak Munid sebagai nanti Nah, RW ada. guru-guru. RW ada. Ya Den, Pak Haji Den boleh. Ya, kampung Quran juga Haji ada. Den. Nanti pokoknya nanti kita Kan aja itu mau murid kan Quran. Kampung Quran. Tempat pengurus masjid, pengurus masjid al-Abah, pengurus masalah awasilah, pengurus RW, Bapak LMK, nanti pengurus RT 4 juga ada. musola wasil. Pengurus RW, pengurus RW pasti ada. Name tag nih, kira-kira dari wilayah kita mau pakai name tag atau nggak pakai gitu kan. Jadi untuk peserta ini jadi tahu gitu kan, oh ini panitia ternyata nih gitu kan, panitia dari kewilayahan, panitia dari kampung Quran gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan ke ketua kampung Quran, di sini nggak ada kampung Quran, nggak ada RW 6. Di sini adanya kolaborasi. Dari awal kita kan bicara kolaborasi. Jadi kita bicara kolaborasi. Jadi kalau mau ditonjolkan, tonjolkan dua-duanya. Kalau mau dihilangkan, hilangkan dua-duanya. Jadi silakan pilih aja antara dua itu. Jadi kalau boleh kolaborasi antara RW 6 dan kampung Quran. Ya jangan. Ya kita nggak tengah-tengahnya aja. Iya. Yang penting kan misi kedepannya sama-sama. Bukan begitu Pak Maman, Pak Dodo ya? Ini cakep juga ini. Cuma ditambahin logonya kali ini. Tambahin logo. Kan kamu Quran itu aja logo RW 6 misalkan gitu di rukun. Ini cukup ini. Siap. Iya. nanti bisa dikasih ya. Tambahin logonya ini. Berarti pengurus nanti kirim foto kali ya, foto sama nama lengkap berikut gelar gitu ya. Gelar sejadah maksudnya gitu. Maksudnya nggak usah pakai foto, bukan nama, enggak panitia aja. Iya, Bisa aja. Atau keren pakai foto tuh Toyon itu. Foto. Maksudnya mau nyalek. Terus lanjut. Itu cakep foto. Kalau gue itu aja. Nama aja ya. Iya, logo tambah. Logo RW di rukun itu. Ini berarti yang ngasih bapak nih Apa tuh? untuk logo RW. Saudara, itu tinggal nyatut itu aja. Mana? Ini maksudnya Ada sih. Maksudnya di rukun. jadi yang ini. Ya, lanjut. Terus untuk penjemputan tamu, misalnya tamu datang nih, itu kan sudah pasti ada ngejagain parkiran. Nah, untuk jemput tamu itu diarahkan ke ruang VIP dan diarahkan ke panggung itu untuk penjemputan kira-kira harus ada kita itu dulu, gitu siapa aja gitu kan. Jadi jangan sampai nanti di sana tamu nggak ada yang jemput, kita sibuk di lapangan tamu ada yang jemput gitu. Dia harus disusun orangnya gitu siapa aja yang diberi tanggung jawab untuk penjemputan tamu gitu kan. Jadi untuk tempat bisa kali. Jadi untuk itu nanti Tempat ada 5 tuh. pertama adalah parkiran. Parkiran nanti kita kolaborasi juga dengan RW 12. Tim dari kita keamanan ada nanti kolaborasi sama RW 12. Nanti PMB nanti akan kolaborasi sama pihak-pihak RW 12 juga ya Pak Isya. Tetap pada kolaborasi. Karena ini tadi undangan pun kita akan undang RW sebelah. Karena satu berdekatan juga, dua penggunaan tempat misalnya Habib ya bisa kita berikan Ustaz Dede atau Mujan atau Pak bisa ya kan fleksibel. Kemarin saya tertarik tuh dengan saran Pak Yono yang tempo hari kita ada pengajian di RT berapa sih ya? Saran Pak Yono kita menyiapkan kantong plastik untuk jamaah sendal jamaah.
nggak jamaah, sendal buru-buru gitu kan, gitu. Jangan sampai tuh sendal pada berantakan dan hilang pemberan gitu kan. Sama buat itu, buat taruh besok kan. Nah berarti tuh harus ada tuh yang jualan plastik tuh, lumayan tuh, yang jualan plastik dulu. Gitu, nanti kantong plastik kita siapkan gitu. Kantong plastik berapa tuh? Sudah ditembakkan aja ya. Itu udah banyak tuh. Khusus PIB aja kali. Para guru. Ya nanti kita sediain semua Om. Kita sediain semua. Guru, jamaah, di sisi perlengkapan sudah kita tulis sudah ada plastik. Jadi sendal kan jamaah dipegang masing-masing kali tuh, plastik pegang masing-masing. Enggak, saya terima nikahnya gitu. Belum. Suruh geser pisang ya Pak. Sudah habis. Nah ini paling cuma ini aja sih diantisipasi kalau nanti seandainya cuacanya nggak mendukung, jadi mungkin ada rencana plan B-nya gitu apa, karena kan kalau nanti seandainya hujan itu kan yang tadinya kita lesehan pasti otomatis berdiri. Apakah nanti kita bisa menyediakan bangku seandainya hujan itu otomatis kan becek kan di bawah, lesehan kemungkinan jadi agak susah juga sih. Makanya itu plan B-nya mungkin harus diantisipasi untuk apabila cuacanya tidak mendukung. Jadi plan justru itu adalah plan A sebenarnya. Kemarin itu plan A. Kenapa plan A? Saya sudah menganggarkan untuk kursi dan meja sekian rupiah. Kalau meja itu tidak dipakai berarti kelesehan. Tapi meja itu sudah standby dan kursi sudah standby karena RAB-nya sudah saya anggarkan untuk penyewaan kursi dan meja. Pak, yang itu yang kemarin 27 juta itu. Itu sudah kursi dan meja. Berarti itu maksudnya istilah ya? Itu masih dosa semuanya. Kalau saya pikir kalau memang kita sepakatin aja, kalau yang mau bangku sekalian. Hah? Lalu seandainya dia kalau pakai bangku makan tempat. Pasti makan tempat, pakai bangku. Yang khusus namanya itu buat itu logo pidato. Kan pidato ini nggak pakai. Iya, waktu kan di sana kan waktu itu kan di panggung. Iya. Jadi yang penonton kan di meja. Itu bukan buat plan-nya itu sebenarnya soal itu. Lalu dipakai kursi plannya karena masuk anggaran. Kalau biasanya kan masuk anggaran. Ada anggaran kemarin pertemuan itu acara itu. Udah Andre, di botol cuman. Di botol santai. Kalau daerah nggak boleh. Kawal lah. Kawal. Cepet aja ada soto kaki tuh. Jalan nggak? Untuk jam 11 ini. Kan depan itu gampang tuh kampungan. Iya sampai kampungan. Maju nih, ada awaskan. Keluarin dong. Konsumsi baju nih. Konsumsi apaan gitu? Yang di 19 ada yang di 18. Dan Maman ngomong dong. Kamu kemana tak kalau dari baru? Pantohir. RW dibayar warga ya, pengen ketemu sama panitia tingkat RW ya, sama panitia yang di kampung Quran, yaitu untuk membicarakan teknis maupun apa-apa yang sudah kita perkirakan dan sudah kita persiapkan. Alhamdulillah malam hari ini dari beberapa yang dimasukkan, kita dengar sudah melangkah kepada malam kemarin melakukan pendaftaran bahkan sampai budget kegiatan. Nah, cuman di sini juga perlu saya tanyakan, yang saya dengar kapasitas undangan kurang lebih 400 sampai 600. Apakah sudah kita pikirkan lokasi tempat yang ada di lapangan tempat itu? Kita ambil gambaran pada saat karnaval. Karnaval itu posisi berdiri, ya. Orang segitu aja udah begitu padatnya.
nggak lama terus bergerak. Apalagi nanti kalau posisi kita duduk, nggak usah pakai bangku, lesehan pun 400 orang ketampung apa enggak. Kemudian tamu-tamu undangan otomatis ya. Kalau Pak Wali Kota apalagi Gubernur datang, pasti ya pengawal rider itu bagaimana ketatnya. Apakah udah kita persiapkan mengenai keamanannya? Kemudian koordinasi dengan wilayah RW 12. Apakah kita udah pembicaraan secara koordinasi dengan wilayah RW 12? Itu juga harus kita persiapkan sebelum kita melangkah kepada hal-hal yang lain, tapi antisipasi ini yang lebih penting. Itu menurut pendapat saya. Demikian, kalau memang nggak berkenan, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling untuk antisipasi jamaah yang datang gitu kan, atau jamaah yang datang lah. Nah, nanti Maman bisa masuk ke gang-gang, nanti kita alokasikan berapa gang? Berarti 2 ya, kanan kiri. 3. Nanti kita siapkan itu proyektor itu untuk kira-kira gitu. Kita hitung nih dari minggu 20 orang, 20 kali 2 berarti 40 orang ya. Di Panjang kalau berapa gang kita pakai, warga kita aja udah pasti banyak nih ya, apalagi kalau nanti ditambah mungkin ya baik ya, pakai bawa jamaah, kemudian undangan-undangan yang dari luar juga kita jangan sampai nanti warga kita malah nggak ada tempat di sini, itu yang harus kita pikirkan juga. Bisa dipikirin. Iya. Saya jawab Ustaz kan? Wah, pengamanan. Bukan untuk masalah tempat. Makanya tadi di awal, bagaimana keputusan untuk lokasi kira-kira nyamannya berapa. Nah, nanti di sini kita akan acak Semanggarai ini gitu. Tentu lebih banyak pasti di RW 06. Contoh begini, kalau seandainya tidak memadai daripada keseluruhan yang harus kita undang, maka nanti undangan itu berlaku untuk yang kita undang dari luar nih, bukan dari RW 06 ya. Nah, contoh yang kita udah siapkan undangan itu, PIV itu salah satunya adalah daripada alim ulama ada kurang lebih 15. Paling maksimum itu udah banter di angka 20. Nah, itu satu. Yang kedua, dari pihak aparatur pemerintahannya, khususnya yang ada di Manggarai, maksudnya di sini adalah para RW. Nah, ini sebetulnya yang udah kita siapkan, udah kita cetak daripada undangannya. Kenapa LMK belum kita colek? Nah, itu dia keputusannya. Kalau memang memadai, boleh nih LMK, boleh. Tapi sebelum ke LMK, kita ingin plot dulu daripada kepengurusan kampung Quran, kepesertaan daripada yang sudah ada. Nah, maka nanti baru daripada kepengurusan pemangku wilayah dan warganya. Contoh, peserta itu kita ingin sebetulnya hadir supaya nggak lepas daripada kampung Quran. Keseluruhan daripada peserta yang notabene sudah diplot sesuai dengan pertandingan itu ada 262. Itu peserta dengan keurusan. Ini sebetulnya kalau lihat kita ini ya, maka nanti mungkin apakah yang juara aja gitu kan. Nah, pembekalannya di mana nih? Nah, maka belum daripada warga. Makanya kalau kita sebar sebetulnya ada istighosah, rame sebetulnya. Karena kenapa? Apalagi yang akan kita datangin, salah satunya contoh amanah daripada Ketua Pembina Habib Abdullah. Ini lagi luar biasa nih, aparatur pemerintahan dalam hal ini Pak Wali gitu kan, Pak Wagub ini cenderung Masya Allah untuk masalah keagamaan lagi khair lah, istilahnya lagi support gitu, artinya kedatangan ini gitu. Makanya nanti pun juga kita akan bagi-bagi nih dengan pembukaan gitu, tapi dibanyakin dalam istighosah itu adalah para alim, ulama dan habaib. Nah, makanya di sini kita nggak usah memaksakan diri kalau seandainya kondisinya daripada tidak memadai gitu. Nah, gimana kalau sampai gang-gang? Nggak apa-apa, selagi layak. Misalnya contoh gang begini nih,
Tahu-taunya misalkan buat satu orang, kalau mau ditaruh nggak apa-apa. Yang penting ada orang lewat, buat satu orang yang duduk misalkan nggak apa-apa juga. Nanti apakah bikin layarnya TV berbentuknya gitu kan? Nah cuman sekarang sejauh mana yang akan kita pakai gang itu gitu. Nah artinya kita maksimumin aja. Ya, mobil khusus mungkin ingin ada keputusan daripada pemangku wilayah, dalam hal ini kepengurusan daripada RW dan RT-nya gitu kan. Nah nanti Kampung Quran akan ngikutin aja. Yang jelas 600 itu kemarin ini gambaran kita adalah gambaran yang sudah kita siapkan konsumsi gitu. Dalam artian ini kira-kira kita kejangkau nggak nih kalau 600, insya Allah dah gitu kan. 400, 600 kira-kira begitu. Nah, karena kan kalau kita ngundang juga nggak kita siapin kan dalam acara momen tersebut nggak enak juga kan. Nah, takutnya kan pemangku wilayah malu-maluin juga gitu kan, nanti misalkan kok gitu ngundang kita RW 6 nggak gimana-gimana. Nah itu kita sesuai dengan keputusan. Nah sekarang kalau sekarang lihat lokasi 600 nggak mampu, berarti kira-kira plotnya enaknya berapa. Nah di situ mungkin bisa diputusin Pak Ketua LMK masukan. Jadi dari sini mungkin Pak Dadang kira-kira kalau 300 itu, karena kemarin sempat bocoran juga ya, berdiri aja katanya dari kata Pak RW ya, itu agak sempit tuh 200 tuh gitu. Nah sekarang kalau duduk ibarat kita begini, kira-kira nyaman nggak? Belum nanti kalau bawa snack gitu kan, belum nanti kalau nampan misalkan, atau enggak misalkan nggak nampan deh kotak lah begitu kan, biar kotak nasi atau gimana lah buat jemaah. Nah itu mungkin keputusannya daripada jumlah. Nah nanti kita tinggal plot aja, berarti peserta kalau begitu nggak usah dihadirkan gitu kan, cukup dengan pemangku wilayah, RW, setiap RW gitu kan. Nah LMK nanti bagaimana, FKDM bagaimana, FKDM kan ada 9 ya, 9 apa 7 tuh. Nah itu FKDM misalkan ada 7, kalau LMK ada 12, nah terus RW ada 12 gitu kan, belum nanti kepengurusan Kampung Quran, kepanitiaan. Kepanitiaan itu kurang lebih ada 27 itu kepanitiaan daripada Kampung Quran Manggarai, belum tambahan lagi nanti ada 2 orang atau 30 orang lah gitu. Nah itu aja udah lumayan, belum tambah peserta. Tambah peserta berarti nanti kan kurangin apakah yang juara aja atau gimana gitu. Begitu mungkin kira-kira Pak Dadang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipecahkan sekarang. Itu mengenai daripada konsumsi juga dan snack gitu. Terima kasih Pak Dadang. Warganya daripada kita nanti mungkin bisa makanya kita nanti seandainya kita pecahin 250 atau 300, berarti dari Kampung Quran mesti hitung nih panitiaan berapa, yang dari juara berapa, yang termasuk daripada tamu, biar enak nih ya kan gitu Pak ya. Oke. Jadi putusin aja langsung 300 nih. Oke 300 ya plot. Berapa main Pak Dodo ya? 300 cukup ya? 300 ya. Oke. Hah? 400 tuh. Pak Jokowi datang 400. Tapi kan kalian berdiri gitu. Berdiri ini kan pengajian. Kalau itu sanggup dia kan. Berarti enggak apa-apa buat 300 ya. Pulang. Lanjut. Lagi Pak Maman? Masukkan lagi? Dan Maman, Itu aja dari kita udah. Hah? Dari kita udah dihitung. Hah? Dari kita VIP berapa jadi? wilayah ya begitu ya. Deal. Soalnya ini ya. Jangan setengah dong. Full nih. Begitu ya. Apa dikurangin lagi enggak? Mau dikurangin lagi nih. Mau dikurangin lagi dari Kampung Quran ya. Hah? Konsumsi. Ya. Kalau konsumsi, kalau VIP dari Kampung Quran, panitia Kampung Quran, nanti tinggal jemaahnya nih, kan begitu. Ini ngambok. Konsumsi kemarin usul apaan? Apa ya? Usul konsumsi Kita paket Jadi 15.000. Oh, pakai 15.000. Jadi apa namanya? Snack. Skum tadi bilang kan untuk konsumsi snack aja untuk daripada warga dan lain sebagainya. Kalau tamu VIP emang makanan khusus ya kan. Nah itu kalau dari skum tadi kan, nah, mungkin bisa ada tambahan lainnya, silakan foto. Cuman kalau kita biasanya maafin
kita biasanya kalau acaranya dari jam maghrib sampai dengan jam 11 biasanya ada makan. Itu biasanya, cuman nggak tahu juga ya kan? Hah? Kalau jam 11 ya. Iya. Kalau jam 11 ada transport. Gampang. Digesek aja. Oke, digesek ya, nggak tahu dah. Ya sama ini. Dah. Jadi masalah konsumsi kita sepakati di bahwasanya snack aja nih. Ya. Oh iya. Hah? Snack. Gitu. Jadi untuk jamaah snack, untuk panitia Lebih lah. makan besar. Besar. Panitia dan tamu VIP lah makan besar. Tinggal hitung aja. Di kampung ini penuh berkah. Rasa tenang, mari mengaji.